S2 Bab 83, Merpati ke-27. Isinya sedikit. Bisa baca besok-besok sekalian jika ingin baca panjang. Makasih. Di mana-mana yang namanya ruang rawat itu pasti suasananya nggak ngenakin. Karena dipakai khusus orang yang sakit. Tapi di ruang rawat bangsal Merpati kamar nomor 27 ini bukan cuma nggak ngenakin. Melainkan horor, dan horornya lebih horor dari rumah hantu. Fellows tetap duduk di kursi kecil, tepat di sebelah ranjang. Sedangkan Nathan dan Michael duduk di sofa yang tak jauh dari ranjang, tepatnya di belakang Fellows. Lalu Zira, dia tetap tidur. Hening, benar-benar hening karena enggak ada yang memulai bicara. Nathan sama Michael juga cuma diam sambil ngusap-usap handphone. Dan Fellows, dia beberapa kali melirik saudara iparnya yang tak sedikit pun mau menatapnya. "Ke kanan, bangsat!" ucap Nathan dengan mata yang fokus natap layar handphone. "Ah, jari gue salah pencet, anjing!" Michael menyahuti. "Biar gue tembak si anjing di depan sana," katanya kemudian. Fellows menghela nafas mendengar obrolan yang bisa dipastikan jika kedua bocah itu sedang mabar. Memilih mengambil handphone Zira dan menyalakan layarnya. Udah tahu sandi HP-nya karena Zack eranya ngasih tahu pas di Jogja kemarin. Dia membuka aplikasi chat dan membaca beberapa chat yang sudah lama. Yang pasti chatroom sama nomornya Michael dan Nathan gak ada yang dibales. Lalu chat sama nomor Calia yang katanya ngasih kabar kedua lelaki itu juga cuma sebaris doang. Fellows melirik Zira, menatap lekat wajah yang babak belur itu. Masalahnya apaan sih? Pertanyaan yang benar-benar tak mendapatkan jawaban. Dia menoleh, melirik dua lelaki yang posisinya tetap sama. Nggak ada yang berubah sedikit pun. Dia meletakkan handphone Zira di atas meja, lalu mengambil handphone sendiri. Masuk ke chatroomnya sama Manuel dan mulai menekan beberapa huruf di layar. "El, gue beneran nggak tahu dan gue harap lo mau jelasin yang sejelas-jelasnya ke gue. Masalah utama kalian bisa tawuran sama anak-anak Sri Kandi itu apa? Ada yang bilang faktor utamanya karena anak Karyana. Tapi kenapa anak Karyana nggak ada satupun yang ikut tawuran di Buana? Di sini gue beneran nggak tahu apa-apa. Jadi, tolong jelasin ke gue. Jangan nyalahin sesuatu yang gue bener-bener nggak tahu apa masalahnya." San Manuel. Fellows menghela nafas melihat chatnya yang centang dua abu-abu. Di bawah profil sana tertera jika si pemilik akun tengah online. Seharusnya chatnya ini dibaca sih. Detik berlalu sampai hitungan menit juga udah lewat. Chat itu tetap sama dan nggak ada balasannya. Berubah jadi biru pun enggak. Yang artinya chatnya Fellows dicuekin. Fellows kembali masuk ke chatroomnya sama Manuel. Tapi jarinya menekan menu kembali dan memilih masuk ke grup SPG, lalu mengetik chat di sana. "Oke, kalau memang nggak mau jelasin, gue nggak masalah. Tapi jangan sampai kalian nyalahin gue dengan embel-embel nggak peduli sama teman. Karena gue nanya pun berasa nanya sama angin. Dan satu hal lagi, gue udah jelasin ke kalian semua alasan gue nikah sama Zira. Status gue sama Zira ini suami istri. Kita berdua udah nikah." Send picture gambar Zira yang bonyok. Dia koma. Tadi nekat datang ke markasnya anak Karyana dan nyerang sendirian. Entah apa alasan dia sampai nekat nyerang anak Karyana di markasnya. Tapi yang gue tahu, ini ada hubungannya sama kejadian tawuran kemarin di Buana. Ini bentuk kepedulian dan persahabatan gue ke kalian. Ini juga bentuk kepedulian Zira sama kalian. Gue nggak ada maksud apa-apa sih, tapi cuma menyampaikan yang terasa memenuhi kepala. Setelah ini, gue pasrah. Kalian mau marah ke gue dan Zira,
kita persilakan. Kali ini gue nggak mau munafik. Gue benar-benar nggak bisa ninggalin Zira. Ya, gue jatuh cinta sama istri gue. Velos menarik napas dalam dan membuangnya pelan melalui mulut. Ada yang terasa lepas dari kepala sana setelah mengeluarkan yang menyumpal di kepala. Nggak tahu chat di dalam grup itu sudah dibaca sama 3 temannya apa belum. Tapi yang pasti salah satu dari mereka sudah membacanya. Velos menekan menu di pojok layar. Jari jempolnya terlihat ragu akan menekan satu menu di sana. Diam, mencoba berpikir lalu. Klik. Velos log out dari grup yang hanya berisi emot orang itu. Dia menunduk, duduk membelakangi Mikkel dan Nathan yang masih asik main game. Pelan ada rasa panas yang menyerbu wajah lalu ke mata. Satu bulir menetes di pangkuan, menunjukkan keadaan hati yang benar-benar tak baik-baik saja. Tangan Velos bergerak menekan hidung, lalu mengusap mata. Dia mengangkat wajah, menatap wajah Zira yang anteng banget, tapi tetap bernafas. Zi, panggilnya dalam batin. Gue pilih elo, katanya dalam hati dengan sangat berat. Berteman sama bumi, Badai dan Manuel udah lama. Mengenal Manuel dan Badai udah sejak SMP dulu. Lalu kenal bumi pas ospek di SMA Parambudi. Sampai akhirnya mereka sering kemana-mana berempat dan menjadi sahabat sampai kelas 11 ini. Lalu sekarang dimusuhi begini rasanya amat sakit. Apalagi harus meninggalkan teman-teman yang udah cocok. Nggak cuma sakit, tapi benar-benar sakit banget. Di sofa sana Nathan melirik Velos yang diam saja. Dia menyikut lengan tangan Mikkel. Keduanya menyudahi permainan dan saling adu tatap. Mau lo rangkul gitu? Mikkel ngomong dalam hati pakai kode mata yang dipelototin. Nathan mengerutkan bagian atas hidung dengan kedua mata yang memekik. Gue beneran gak suka lihat dia. Balasnya. Dalam hati. Kedua mata Mikkel makin melotot. Yakin, mau hajar dia di sini? Tanyanya dalam hati dengan sangat tak percaya. Satu alis Nathan terangkat dengan bibir yang mencibir. Iya, mendingan kita pergi. Biarin aja dia sendiri yang nungguin Zira. Kan katanya suami, jadi Zira pasti gak bakalan dibekap pakai bantal sama dia. Kayak dapat perintah. Mikkel mengarahkan kepala ke Velos yang dia memungkungi. Nathan juga mengarahkan kepala yang maksudnya ke pintu ruangan sana. Lalu keduanya mulai beranjak dari duduk. Sama-sama melirik ke Velos karena Velos menoleh dan menatap mereka berdua. Nathan memiringkan kepala melihat Mikkel yang melangkah mendekati Velos. Mikkel mau ngapain? Masa pamitan sama Velos? Gumamnya dalam hati. Udah di depan Velos, jaraknya cuma beberapa langkah doang. Mikkel menoleh karena merasa Nathan tak mengikutinya. Dia mendekik menatap Nathan penuh tanya. Lo kenapa masih di situ? Tai. Gumamnya, kesal ke Nathan. Nathan justru memutar bola matanya. Dan terakhir mengarahkan bola mata itu ke arah pintu sana. Cabut, anjing. Lo malah ngapain sih? Kalian ngapain? Tanya Velos yang bingung melihat kedua saudara iparnya ini. Kedua bahu Mikkel melemah, menatap kesal ke Nathan yang melengos. Velos pun menghela nafas kasar dengan kepala yang menggeleng. Gue suka sama Zira dan kita sama-sama memiliki perasaan yang sama. Velos memulai bicara. Dia itu peduli banget dan sampai nangis kejer setelah pulang dari rumah lo tadi siang. Yang dia pikirkan cuma kalian berdua. Makanya sampai nekat datang sendirian ke markasnya anak Haryana. Gue emang gak tahu apa masalahnya karena gak ada yang mau ngasih tahu ke gue.
Tapi gue yakin, yang jadi pemicu tawuran di Buana itu adalah bacot dan bacot. Feeling gue bilang kalau anak Karyana ikut adu bacot. Tapi mereka melarikan diri, maybe. Makanya yang terlihat adu jotos cuma anak Sri Kandi sama anak Prambudi. Velos mengingsut duduk. Dia mendongak menatap Mikal dan Nathan bergantian. Bisa nggak? Jangan diamin Zira. Kedua mata Nathan mendekik. Lo lagi memohon atau ngajakin gelut? Velos membuang nafas melalui mulut. Kalian tetap nggak suka ke gue. Gue nggak masalah. Tapi tolong tetap peduli ke Zira kayak biasanya. Jangan diamin dia dan jangan musuhin dia. Juga jangan cuekin dia. Kali ini nadanya sedikit melemah. Velos melirik Zira, menatap wajah istrinya cukup lama. Gue nggak bisa lihat dia nangis dan gak minat ngapa-ngapain karena kalian cuekin dan kalian jauhi. Tak ada yang menyahuti. Mikal menunduk dan Nathan melengos. Keduanya dengan ekspresi yang Velos juga nggak tahu apa artinya. Gue bakalan lakuin apapun ke kalian asal kalian nggak menjauhi Zira. Velos berucap, menatap serius ke Nathan dan Mikal. Satu mata Nathan memicing mendengar kalimat terakhir itu. Misalnya jadi kacung kita. Mikal menantang. Velos menenguk ludahnya. Pelan dia menganggukkan kepala. Kalau hal itu bisa membuat kalian menerima Zira dan gak menjauhi dia, gue siap melakukannya. S2 bab 84